Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi yang indah kembali kita ada bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Kita percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi sampai pada detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa ada sampai hari ini, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu tahu bahwa mulut kita ini harus terus memuliakan Tuhan. Bersyukur, meninggikan Tuhan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Pada hari ini saya memberikan judul Panggilan yang berharga dalam Kristus. Satu waktu saya ini dalam perjalanan misi pulang misi dari Sumba. Kalau tidak dari Sumba saya lupa, dari Kupang. Ketika dalam perjalanan itu saya transit di Bali. Nunggu di Bali kira-kira ya mungkin 5 sampai 6 jam lah. Baru saya terbang lagi dari Bali ke Semarang. Di dalam perjalanan itu kira-kira baru mau pesawatnya mau naik apa sebelum naik. Tiba-tiba nama saya dipanggil. Bapak Abraham, tapi memang tidak pakai loudspeaker. Dia jalan dari belakang. Bapak Abraham, saya pikir kok kayaknya nama saya dipanggil. Tiba-tiba dia datang ke kursi saya, langsung dia bilang, benar Pak Abraham? Saya bilang, oh ya saya siap. Kenapa? Bapak bisa lihat tiketnya. Waduh, saya pikir ngapain pakai lihat. Saya kasih tunjuk, iya. Dia bilang, oke Pak silakan ikut saya. Ngapain? Dipanggil suruh ikut. Petugas diri pesawat itu ditanya, Bapak enggak usah bawa barangnya, biar aja di belakang. Oke siap. Mau ngapain Mas? Bapak nanti duduk di depan sini. Saya lihat ini kan kursi eksekutif. Di depan itu cuma ada 12 orang. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi hanya 12 orang. Kenapa saya dipindahkan di sini? Bapak diminta untuk di sini, nanti kami jelaskan. Saya duduk aja. Setelah duduk, tidak ada masalah Pak, barangnya tetap ada di belakang. Oke. Saya tanya lagi, kenapa saya dipindahkan di sini? Bukankah saya tempatnya di belakang? Iya, enggak apa-apa Pak. Bapak karena membeli tiket dengan kartu, saya lupa kartu itu, kartu salah satu bank, tapi ada kerjasama dengan Garuda. Jadi waktu saya dapat itu, dia bilang Bapak punya kartu platinum yang membeli tiket dan memang ada kebutuhan dari tempat itu dikasih ke orang lain dan Bapak ditempatkan di sini. Tidak perlu tambah uang. Eksekutif itu 1,5 kali dari harga tiket. Jadi kalau tiketnya 1,5 juta, saya harus bayar 2,1 juta. Tapi tidak bayar. Tapi maksud saya yang saya mau kasih tahu saudara adalah ketika nama saya dipanggil, itu saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Ini naik pesawat ngapain? Apa tiket saya salah? Apa-apa? Tapi prinsipnya ketika dipanggil dan ditempatkan di tempat eksekutif yang terhormat, wah saya bangga banget. Saya sangat bangga, saya pikir apa ya? Ada sesuatu yang menggairahkan. Wah saya dihormati, didudukkan di tempat yang paling depan dan tempatnya eksekutif. Baru mau naik pesawatnya saya sudah dikasih kue, sudah dikasih minum. Pesawat kira-kira 15 menit sudah dikasih makanan. Pesawat belum sampai, sudah dapat lagi snack. Sebelum turun sudah dikasih coklat. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara dipanggil oleh Tuhan dengan nama saudara, waduh,
dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Bukankah itu sebuah kebanggaan? Dan ini namanya dalam panggilan yang sangat berharga. Semua orang percaya, orang Kristen itu mendapatkan panggilan yang sangat bernilai tinggi asalkan di dalam Kristus. Katakan amin. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain. Saudara mau dimuliakan lewat panggilan ini. Dan panggilan ini harus ada di dalam Kristus. Tujuan dari khotbah ini adalah tanggapilah panggilan Tuhan. Agar kita dapat mengalami hidup yang bergairah sekarang dan hidup yang akan datang. Ada panggilannya memang bukan cuma untuk yang akan datang. Tapi panggilan Tuhan itu untuk sekarang dia mau buktikan bahwa dia adalah penguasa tunggal yang bisa memberkati kita sekarang, besok dan akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, keputusan Allah dalam memanggil umatnya adalah suatu panggilan mulia secara ilahi. Saya ulangi, bahwa panggilan Allah dalam hidup kita itu adalah panggilan yang mulia, panggilan yang tinggi, panggilan yang ilahi. Kenapa ilahi? Karena untuk memanggil saudara dari kehidupan berdosa, diselamatkan oleh Tuhan. Itu dikerjakan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus, dan oleh Roh Kudus. Itu yang saya katakan ilahi. Makanya panggilan ini adalah panggilan tinggi. Panggilan kita orang percaya adalah panggilan yang mulia. Karena perencananya adalah Bapa. Bapa merencanakan sedemikian rupa untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, dia adalah penyedia. Dia sediakan apa? Dia sediakan dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi korban. Jadi Bapa merencanakan keselamatan kita dan Yesus menyediakan dirinya untuk jadi korban. Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah mengerjakan tuntas keselamatan manusia. Jadi lihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya panggilan Tuhan di dalam Kristus ini. Panggilan Allah pada manusia adalah agar manusia berubah situasinya dari manusia hamba dosa menjadi manusia hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah panggilan Tuhan dalam diri kita. Dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Dari orang yang tidak mulia akan menjadi dimuliakan. Nah yang pertanyaannya, bagaimana Allah melakukan tindakan panggilannya kepada manusia? Tentunya harus ada dasarnya. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita baca, dibacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Iya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam sorga. Itu yang membuat panggilan ini menjadi panggilan yang mulia. Itu yang membuat panggilan ini menjadi panggilan yang tinggi. Kenapa? Karena Bapa di dalam Kristus sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau tadi saya dipanggil oleh awak pesawat, itu saya nggak tahu. Saya mau dimuliakan. Saya nggak tahu, saya sudah posisinya duduk kok di kelas ekonomi. Tiba-tiba Bapak Abraham, dia jalan-jalan sambil lihat nomor seat.
Bapak Abraham, iya saya duduk di pojok lagi dekat jendela. Jadi saya harus melangkah di 2 orang. Waktu dibawa suruh duduk di eksekutif. Wah, saya bangga banget. Saya tidak disediakan. Kelas eksekutif itu, duduk eksekutif, seat eksekutif tidak disiapkan untuk saya. Kebetulan bangku saya dipakai sama orang yang beli kelas ekonomi. Maka saya yang pakai kartu eksekutif waktu pembelian tiket di nomor 1 kan dibawa ke eksekutif. Enggak sengaja tapi saya bangga. Ini sengaja. Allah di dalam Kristus, Bapa yang ada di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Siap-siap. Jangan sampai panggilan kita gagal. Kita ini sudah disiapkan Tuhan segala berkat rohani. Jangan sampai gagal. Panggilan kita sudah terjadi dan saudara sudah ada di sini untuk melanjutkan sampai dipilih, nanti ada urut-urutannya. Setelah dipilih dibenarkan, setelah dibenarkan dimuliakan, setelah dibenarkan dijadikan serupa Kristus. Itulah berkat rohani yang sudah disiapkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi saya, ini adalah panggilan mulia yang punya dasar bahwa Allah di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang sudah tersedia di dalam surga. Kalau begitu yang pertama, apa yang kita perlu belajar? Panggilan Tuhan ini adalah suatu anugerah. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Iya, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih. Dalam bahasa lain dikatakan Allah mengetahui. Dari kata yada. Itu sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara bisa berkata, kok bisa ya? Sebelum dunia dijadikan saya sudah ternyata harus menjadi orang percaya. Bagaimana caranya? Kita dipilih itu di dalam Dia. Jadi yang Allah pilih itu adalah Kristus. Jadi kalau saudara mempercayakan diri saudara kepada Kristus dan masuk di dalam Dia, maka saudara terhisap orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya apa katanya? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Merupakan tindakan mulia dari Allah. Mau memperhatikan manusia. Manusia ini adalah manusia berdosa. Tetapi cara Allah memilih itu tepat dalam rencananya. Apa itu? Di dalam Kristus. Supaya kita tidak bercacat. Supaya kita dikuduskan. Apa itu tidak bercacat? Tidak memiliki nilai kurang. Untuk masuk di dalam diri Yesus. Untuk masuk menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara dikatakan harus kudus dan tidak bercacat. Dan tidak bercacat ini tidak boleh ada nilai kurang. Karena di dalam Tuhan hidup kita ini harus sempurna. Dari mana supaya kita sempurna? Dipanggil untuk jadi orang baik. Baik lanjut dengan berkenan. Berkenan masuk pada kesempurnaan. Untuk apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Iya. Jadi kalau nanti kita ada di dalam Kristus terus tidak keluar,
Nah Bapak Ibu, Allah memilih kita untuk menerima bagian yang sudah tersedia di sorga apa? Sesuatu yang tidak binasa, yang tidak cemar, dan tidak dapat layu. 2 minggu berturut-turut ayat ini keluar terus. Untuk apa? Untuk meyakinkan gereja Tuhan. Untuk meyakinkan kita orang percaya yang sudah dipanggil. Untuk supaya kita tetap hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus harus hidup di dalam ketidakbercacatan. Kita tidak boleh kurang. Kenapa kita bisa kurang? Karena sering berbuat dosa. Itu seringkali nilainya kurang. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang harus kita jaga. Saudara kalau punya mobil, walaupun itu dikasih orang, tapi nilainya ratusan juta. Mau? Mobil saudara, saya datang bawa peso, terus dikoret-koret. Saudara bilang, oh karena Pak Pendeta, karena Pak Abraham, lagi Pak, belum selesai ukirannya. Begitu? Langsung saudara panggil polisi, walaupun dia pendeta, tangkap. Ini mobil baru, saya dapat dicoret-coret, dibikin cacat. Wah nanti nilainya kurang kalau dijual lagi, umpamanya begitu kan. Kita ini anak-anak Tuhan, sudah dipanggil, harus terus menyesuaikan diri di dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Ketika saudara dipanggil, itu modelnya, latar belakang kita dipanggil itu bagaimana posisi kita. Coba lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Iya, ini yang saya katakan panggilan mulia. Saudara iki semua kita manusia iki namanya bahasa Jawa nih apa? Suket. Tapi nanti sebentar jangan ada yang panggil ket, jangan. Kita ini sudah dipanggil Tuhan, sudah jadi orang-orang yang mulia. Jangan saudara marah sama seorang terus panggilannya ket, istri dipanggil suket, ya jangan. Suami saking jengkel dipanggil suket, jangan ya. Tetap dia adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini orang-orang yang dipanggil tuh dari suket. Dijadikan mulia kepada Tuhan. Makanya kita harus jaga. Ini panggilan yang tinggi. Yang kedua, Allah menentukan dengan dasar kasih. Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya. Saudara, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya dia mau mengangkat kita yang suket, rumput tadi itu loh. Itu kerelaan, aduh. Dia harus mengirimkan anaknya yang tunggal, yang kudus, yang mulia. Harus disamakan. Supaya bisa menerima dosa saudara dipikul di atas kayu salib. Waduh Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan kerelaan kehendaknya. Untuk membuat kita bisa dimuliakan. Kerelaan kemuliaan Tuhan itu adalah dasar dari kasih. Dia menentukan kita untuk dimuliakan. Apa yang Allah tentukan kita di dalam Kristus? Perhatikan yang pertama yang saya katakan tadi. Kita dipanggil. Coba baca Roma pasal 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Bahwa pemanggilan kita untuk menjadi orang percaya, pemanggilan kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan, itu belum selesai Bapak Ibu.
Nanti satu waktu ada seleksi. Makanya kita harus terus berlomba. Jangan sampai cacat. Kenapa harus dipilih setelah dipanggil? Ya saudara kayak beli mobil. Mobilnya sama. Harganya sama. Tapi kenapa harus dipilih? Karena saudara tidak mau ada mobil saudara yang sama harganya, terus yang satu cacat. Harganya sama, saudara pilih yang cacat. Itu namanya bodoh. Tuhan tidak mau lakukan itu. Ketika kita dipanggil, kita nanti satu waktu akan dipilih. Makanya Tuhan berkata banyak yang dipanggil. Halo? Lanjutkan. Banyak yang dipanggil. Sedikit nanti yang akan dipilih. Kita harus berkata, Tuhan, Engkau sudah panggil aku. Dan aku siap untuk dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk dibenarkan. Keberadaan kita ini harus sesuai dengan kehendak, kerelaan, kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, saudara, Tuhan dengan begitu rela memanggil kita. Maka kita harus jaga supaya kita hidup kudus, tidak bercacat, tidak boleh ada kekurangan sedikit pun nilainya dalam standar Tuhan. Jangan pakai standar manusia. Banyak orang menafsirkan, tidak apa-apa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita pasti selamat. Kalau Tuhan berkata apa? Maka ada banyak orang bikin penafsiran sana sini. Untuk meyakinkan bahwa tidak apa-apa sekali selamat tetap selamat walaupun berbuat dosa. Aduh, nggak bisa lah, nggak bisa. Tuhan tidak begitu. Kenapa harus ada kata-kata itu? Supaya kamu tidak bercacat. Kita aja manusia kalau beli barang yang bernilai mahal, ada cacatnya kita komplain kok. Apalagi Tuhan. Harga diri kita yang diselamatkan itu seharga diri Yesus. Terlalu mahal. Makanya kita harus jaga. Kita harus hati-hati hidup di dalam dunia ini. Kenapa kita dipilih? Supaya dibenarkan. Kenapa kita harus dibenarkan? Supaya nanti dimuliakan. Kenapa kita harus dimuliakan? Supaya nanti menjadi serupa Kristus. Kalau nanti saudara tidak dimuliakan, tidak mungkin menjadi serupa Kristus. Karena Kristus itu mulia. Kristus itu mulia. Kalau kita datang dengan tidak dimuliakan, tanpa model yang sudah dimuliakan, tidak mungkin Alkitab mencatat dan kita dapat menggenapi ini. Roma 8 ayat 29 dibacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Iya. Jadi sebenarnya saudara yang disebut dengan harta yang telah disiapkan di dalam sorga untuk kita adalah supaya kita memenuhi kehendak dan keinginan Allah ini. Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, apa yang mulai kita lakukan sekarang? Kita harus tidak boleh serupa dengan dunia. Saudara yang mau menerima keserupaan dengan gambar anaknya harus dari sekarang mengambil keputusan untuk tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau dunia melakukan yang seperti begitu, saudara tidak. Dunia melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara tidak. Saudara harus tetap di dalam kebenaran. Karena kekristenan bukan kebetulan. Panggilan kita bukan kebetulan. Panggilan kita adalah kebenaran. Kalau saya tadi dapat
kelas eksekutif, duduk di tempat yang sangat nikmat, itu adalah kebetulan. Tapi saudara, panggilan Tuhan ini sudah siapkan Tuhan satu tempat yang benar-benar mulia. Nah, lihat jaminan Tuhan menetapkan kita. Yang ketiga, jaminan penetapan Tuhan. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Iya, jadi sejak semula sudah ada satu kerelaan dari Bapa. Untuk apa? Kita ditetapkan di dalam Kristus. Sudah ditetapkan. Apa yang Bapa tetapkan dalam hidup kita? Yang pertama yang kita perlu belajar adalah kita sudah ditetapkan untuk dipersatukan di dalam Dia. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Iya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi Bapa sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saya. Kami adalah gereja Tuhan. Saya tanya saudara. Kalau saya katakan siapa gereja Tuhan, saudara langsung katakan saya. Wah gitu. Siapa gereja Tuhan? Saya. Oh. Harus punya keyakinan. Kalau begitu saya nanti sebagai gereja Tuhan harus dipersatukan di dalam Kristus. Syarat dipersatukan apa Bapak Ibu? 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya, banyak orang kepengen, wah sebentar lagi saya dipersatukan. Karena itu janji Bapa yang sudah ditetapkan. Tapi ingat, untuk dipersatukan dengan Kristus harus sama, sejajar, dan sebanding. Dengan apa? Dengan Dia. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 katakan itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Dia itu siapa? Dia yang telah memanggil kamu. Jadi tidak ada alasan. Orang berkata bagaimana Pak kita bisa hidup kudus Pak, kita masih di dunia ini. Tidak ada alasan. Alkitab sekali dia mencatat dan berkata tidak mungkin itu tidak akan dilaksanakan. Harus. Ini sudah tidak bisa dibusa. Ini nggak bisa lagi ditipex. Harus. Kata-kata ini yang membuat kita harus terus bergairah. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Waduh Pak, standarnya terlalu tinggi Pak. Ya itulah. Kita yang dipanggil. Makanya saudara yang mau dipilih harus hidup kudus, yang mau dipilih. Yang sudah dipilih harus mau dibenarkan. Yang sudah dibenarkan pasti dimuliakan. Orang-orang yang pasti dimuliakan pasti akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saudara, yang kedua, Tuhan menetapkan kita untuk apa? Untuk menerima janji-janji Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Iya, tadi Tuhan melakukan menurut
kerelaan, kehendaknya. Tapi kalau untuk menerima janji Tuhan dikatakan dia bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi nggak bisa lagi dibatal. Keputusan Tuhan sudah mutlak, absolut, tidak bisa dirubah. Sekali dia berjanji dia akan lakukan untuk gereja Tuhan. Apa yang akan kita terima dalam janji ini yang sudah ditetapkan Tuhan? Ini pasti akan terjadi. Janji Tuhan kepada kita ini pasti akan diberikan. Asalkan tadi kita jangan berhenti di dalam panggilan Tuhan. Tapi kita harus apa? Dalam pemahaman Tuhan. Bahwa kita kalau dipanggil harus siap dipilih. Kalau dipilih berarti ada yang tersisih. Akan ada yang bawa koper. Pulang bawa koper. Namanya apa? Dieliminasi. Saudara tahu yang dieliminasi kalau cuman Indonesian Idol. Itu paling cuman sampai dinangis sementara. Di panggung kalau dikatakan Kristri dieliminasi. Terus langsung nangis. Tapi bentar lagi juga ketawa. Tapi kalau kita dieliminasi karena tidak dipilih Tuhan. Wah itu nangisnya selama-lamanya. Saudara harus katakan dalam diri saudara sekarang. Aku gak mau begitu gitu jadilah. Mantap. Iman saya harus diteguhkan. Kenapa? Karena setelah saya dipilih, dibenarkan dan dimuliakan. Saya harus terima kemuliaan itu. Dengan apa? Menerima mahkota. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini pasti sudah ditentukan bagi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Itu pasti akan menerima kemuliaan, mahkota kemuliaan. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan akan tetap bertahan, tidak mau cacat. Orang yang mengasihi Tuhan, kenapa? Karena dijanjikan mahkota yang kedua, mahkota kehidupan. Katakan amin. Yang ketiga janji Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat 8, mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berapa banyak saudara yang rindu kedatangan Tuhan, angkat tangan. Mantap. Yang tidak angkat tangan nanti siang ikut ibadah lagi. Mahkota kebenaran. Tapi kata Paulus, bukan hanya untuk aku, tetapi juga untuk jemaat Tuhan, untuk kita sekarang. Haleluya. Ini janji-janji Tuhan harus kita kejar. Dengan apa? Jangan sampai hidup bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.